Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu bulu, salam ceketer, salam untuk kita semuanya. Satu nasib, satu seperjuangan dengan kita semuanya, yaitu masih di jalur ternak puyuh yang ada di wilayah kita masing-masing. Nah, kali ini kita membahas yang dibahas dulu. Satu, dua, tiga, empat ini kandang masih dalam tahap-tahap penyelesaian. Ini coba kita ada pertanyaan dari siapa nih ya? Kemarin ada pertanyaan yang lama betul saya membalasnya karena kesibukan urusan pribadi kawan. Jadi ya seperti itu. Kita eh, coba ini nama akunnya dari tukang kayu. Tukang kayu ini dari mana ya? Lupa saya. Kemarin sudah pernah masuk juga ini. Maaf Pak Edi mau tanya, kenapa ya puyuh saya telurnya nggak normal? Kadang besar-besar, kadang kecil-kecil, sedangkan pakannya murni dari pabrikan. Sudah umurnya 5 bulan. 5 bulan harusnya ya normal. Harusnya normal. Kenapa kok dia kecil-kecil? Ada yang kecil, ada yang besar. Padahal menggunakan pakan pabrikan. Saya juga menggunakan murni pakan pabrikan. Ini telur saya kawan. Ini telur kita. Jadi kalau kita memang telurnya rata di sini, pemerataan di sini telurnya. Nih ya ada sih, terkadang memang ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang kecil sekali itu ada juga. Terus berbicara masalah telur ada yang kecil, ada yang besar, itu banyak penyebabnya kawan. Ini juga ada yang kecil, ada juga yang besar. Banyak penyebabnya. Tapi kalau itu besar kecil itu masih wajar sedikit, yaitu wajar-wajar sajalah ya. Ini juga ada yang kecil, ada yang besar di sini. Ya, ini perbedaannya seperti ini. Ini ada yang kecil juga, ada yang besar juga di sini. Ini juga nih, ya. Nah, di sini ada yang besar, ada yang kecil. Nih, kalau kita padukan seperti ini nampak ya, kalau dalam kamera itu terkadang kita sulit untuk menampakkan dirinya itu. Kita bahas satu-satu coba kawan. Ya di sini hanya saya biasanya perkiraannya kalau saya itu memang dulunya sering seperti itu. Penyebabnya apa? Kita padahal sudah menggunakan pakan murni, bukan kok pakan adukan. Justru kalau pakan adukan itu malah terkadang malah ada yang ketemu bagusnya juga ya, ada yang ketemu kurang stabilnya juga, ada juga yang seperti itu. Nah terus kemudian di sini penyebabnya itu biasanya gini kawan. Puyuh ini terkadang ada yang lesu, ada yang nafsu makannya kurang, kan gitu. Jadi mungkin ada yang stres, terus kemudian dia nggak terbagi protein nutrisinya itu nggak terbagi karena ya sistemnya kan puyuh ini satu kandang kan seperti itu, berebut dia jadi. Jadi di situ tidak ada kekurangan nutrisi, bisa juga seperti itu. Karena sifat puyuh ini kan apabila makan, minum itu kalau pernah kehabisan ataupun mungkin sering kehabisan pakan ataupun pernah kehabisan air minum itu bisa juga berpengaruh ke situ. Yang intinya memang kita pengamatan seperti itu sulit kita. Tidak ada pemerataan atau bisa jadi juga puyuh itu mulai nggak enak badan, nafsu makan kurang. Ada juga yang mungkin dia masih tahap-tahap penyesuaian, ada juga. Karena kalau kita tengok tadi umurnya 5 bulan ya, 5 bulan, 2 bulan ya harusnya itu sudah normal. Tetapi kalau untuk telurnya itu istilahnya perbandingannya itu banyak yang kecil, ya perbandingannya itu banyak banyak betul yang kecil, memang kita
perlu kita curigai di situ. Kenapa kok tidak normal? Itu memang perlu kita curigai di situ. Nah, faktornya itu banyak sekali. Kalau pakan pabrikan memang itu sudah betul, tetapi berkemungkinan di waktu makan mungkin ada yang kekurangan, terus kemudian di situ ada yang mungkin lagi nggak enak badan, ya mungkin lagi sakit, ya, nafsu makan kurang, terus sehingga telurnya nggak normal. Nah, kemudian kalau untuk cara saya mengatasi nutrisi, gizi, nah itu harus terpenuhi. Biasanya saya menggunakan eh, air gula merah. Biasanya saya campur seperti itu. Selama 3 hari berturut-turut. Kalau tidak itu, ya pakai stimulan, vitamin, terus kemudian ada itu khusus untuk Medic puyuh itu ada juga di situ. Untuk khusus untuk Medic puyuh ada. Itu biasanya kita untuk pertama kali itu biasanya saya pemberiannya itu 3 hari berturut-turut dengan dosis takaran ada di situ. Mana bungkusnya kemarin itu? Nah, pakai Medic lah itu biasanya. Medic puyuh ada itu Pak. Kalau nggak salah sebungkus yang 500 500 gram apa ya? Itu 20.000 apa kalau nggak salah seperti itu. Harganya seperti itu. Medic puyuh Pak namanya. Itu kita berikan pertama itu 3 hari berturut-turut. Setelah itu 2 hari kita liburkan. Nah, setelah itu nanti seminggu itu coba seminggu itu 2 kali gitu. Bisa juga seperti itu. Nah, terus mungkin Pak perlu dikontrol kembali. Isi populasi kandang ini juga berpengaruh Pak. Isi di dalam populasi kandang. Nah, misalkan kandang ini kan biasanya kan rumusnya kan sering kali saya sampaikan panjang kali lebar dibagi 200. Isinya ketemunya berapa? Nanti populasinya berapa di situ. Nah, itu nanti berpengaruh ya, akan berpengaruh di situ. Nah, yang pada intinya panjang kali lebar dibagi 200. Itu adalah rumusnya, Pak. Misalkan panjangnya ini berapa? 1 meter, 100. Terus di dalamnya ini berapa? Di dalam ke dalam. Pokoknya rumus yang kita hitung itu adalah rumus yang ada di dalam untuk pembekuan jumlah total yang ada di dalam itu nanti berapa. Sesuai dengan kapasitas kandang dan sesuai dengan takaran pakan nantinya. Nah, kemudian untuk penentuan itu tadi panjang kali lebar dibagi 200. Artinya panjang kandang lebarnya dikali terus kemudian dibagi 200. Nah, itulah isi populasi yang di dalam. Kalau dia terlalu banyak nanti ya timbulnya seperti itu. Tidak ada kestabilan di situ. Nah, terus pemberian vitamin juga harus dicoba dulu secara rutin. Biasanya sih kalau kita menggunakan pakan pabrikan itu tidak ada kendala di telur loh. Normal loh telurnya. Ya kalaupun memang ya tetap ada namanya telur itu besar kecil itu tetap ada. Tetapi kan yang dipertanyakan kan pemerataan itu tadi. Kalau mau rata 100% memang ya tidak bisa kawan. Jadi di situ mungkin merata lah, taruhlah merata itu sekitar 80-70% itu sudah bagus gitu loh. Tapi kalau 50-50 ya kita repot juga, Pak. Kita repot juga. Kalau setengah-setengah itu kita repot juga. Setidaknya ya 80-an% itu hampir merata atau 75% itu hampir merata, itu bisa juga seperti itu. Nah, kembali ke pokok permasalahan tadi. Kalau ini saya anjurkan kalau bisa ya itu tadi Pak, kita mencoba dulu ataukah kita menggunakan air gula dulu, gula merah. Terus kemudian setelah kita coba 1 bulan nggak ngefek di situ, ya kita coba pakai Medic itu tadi. Biasanya kalau produk-produk dari Medion ini bagus biasanya gitu. Jadi nanti kalau menggunakan itu juga tetap nggak bisa, ya saya rasa bisa. Nah terus kemudian Pak, ini pemberian pakan ini di loss atau di takar atau dibatasi. Nah, itu bisa juga seperti itu. Masalahnya puyuh juga ini kalau kosong terlalu lama betul, itu nanti timbulnya juga ya di situ. Masalah sebab ada yang terbagi makan, ada yang tidak terbagi dipakan, ada yang kekurangan nutrisi. Makanya timbulnya yang bisa ditimbulkan seperti itu bisa juga seperti itu. Tetapi kalau saya ini
biasanya juga ya kalau telur yang kecil seperti ini barusan ngedrop karena kemarin saya sortir mana yang nggak betelor kan, saya pindahi ke kandang. Nah ini adalah contoh yang barusan dia ngedrop. Ini keluar dari sehari atau 2 hari, ini baru nanti ketahuan. Ini kecil kawan, ini kecil. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang normal, ya jauh. Gitu. Ini yang baru ngedrop. Jadi biasanya seperti itu. Kekurangan protein, kekurangan nutrisi itu biasanya seperti itu. Dia ngedrop dulu. Nah terus setelah dia ngedrop, maka dia memulai telurnya itu akan kecil dulu karena membuka jalan telurnya dulu. Dia nggak bisa langsung keluar itu besar. Kalau keluar besar ya nanti timbulnya ya dobolan itu tadi. Nggak bisa dia. Itu bahaya itu malahan nanti. Nah jadi seperti itu kawan. Kalau untuk masalah telur tidak merata, ya memang perlu dikaji, perlu dipelajari. Itu biasanya timbulnya memang dari nutrisi, vitamin, itu kekurangannya di situ. Jadi untuk menstabilkan lagi, tingkatkan daya imun tubuhnya dengan cara menggunakan air gula merah itu tadi, kita pemberian vitamin agar supaya dia tubuhnya itu stabil, kemudian makannya stabil, maka telurnya akan stabil dan besar kecilnya pun akan stabil. Mudah-mudahan bisa teratasi secepatnya Pak ya. Itu hanya saran, kalau memang ada kawan dari referensi lain silahkan saja sampaikan agar supaya kita di sini saling berbagi, terus kemudian kita saling bantu-membantu dengan sesama ternak agar supaya kita berjalan dengan lancar, berjalan dengan apa yang kita inginkan tentunya. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen, yang sudah subscribe, dan juga terima kasih yang sudah nyimak, yang beberapa pertanyaan terima kasih, nanti coba kita akumulasikan. Terus kemudian kalaupun ada kawan-kawan yang menyarankan juga, kemarin ada Bang siapa? Bang Budi dari Lampung itu ada juga ide dan sarannya mengenai masalah pembolok. Itu terima kasih sudah bantu menjawab ya. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang dari saya, mungkin ada kekurangan pembicaraan ya, silahkan ditambahi saja lewat kolom komentar, nggak apa-apa, malah lebih bagus itu, malah saya lebih senang seperti itu, ada kawan kita yang membantu. Karena kalau untuk pengalaman kandang itu beda-beda karena semuanya apa? Kita bukan sekolah ke situ, arah kita bukan masalah kesehatan ke situ, karena kalau untuk kesehatan, untuk pemeliharaan, cek penyakit itu kan ada dokternya masing-masing, ada ahlinya masing-masing. Kalau kita ini kan taunya merawat. Kalau untuk masalah ada kendala ya kita hanya meraba, taunya seperti itu, belajar dari pengalaman. Intinya seperti itu. Nah, mungkin hanya itu kawanku semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, yang sudah komen. Terima kasih yang dari seluruh negeri penjuru ya, dari Kalimantan, dari Papua, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah hadir. Mungkin yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan juga terima kasih, karena saya melihat audiens saya dari Taiwan, kemudian dari Singapura, kemudian dari Malaysia. Ya, terima kasih telah menyaksikan, telah menonton video kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer, kawan.